Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita insight dari ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 ya. Yang berikutnya ingin saya bahas adalah dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memperjalankan Rasulullah SAW abdihi ya, hambanya gitu, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam satu malam. Yang ingin saya tekankan di situ adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini kan tempat tawaf yang baik ya, malah dua terbaik, tempat mulia dari sisi dalam bagi umat Islam gitu ya. Hal yang perlu kita refleksikan, yang perlu kita coba maknai adalah ternyata ketika sudah kita mengikuti apa yang sudah Allah perjalankan itu, Allah akan memberhentikan kita pada tempat baik yang satu ke tempat yang baik yang berikutnya gitu. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Allah juga menjelaskan di situ tempat-tempat yang diberkahi gitu. Jadi artinya juga kalau kita coba juga singgung kembali yang kemarin bahwa kita sedang diperjalankan oleh Biro Travel dari Bandung ke tempat ke Makkah dan Madinah tadi juga. Si Biro Perjalanan itu juga akan memperjalankan kita untuk berhenti di satu tempat baik ke tempat yang baik berikutnya gitu. Tidak mungkin mereka merencanakan untuk saya jeburin mereka nih ke jurang misalnya, atau mungkin bisa jadi gitu, biar refreshing dulu sebelum nanti bertobat gitu, dibawa dulu misalnya ke tempat maksiat, jedak-jeduk dulu misalnya gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi mereka akan memperjalankan dari satu tempat baik karena memang tujuannya juga baik gitu. Nah Allah juga demikian gitu, ketika kita mempasrahkan diri ikut diperjalankan oleh Allah gitu, Allah akan menaruh kita pada tempat-tempat pemberhentian yang baik ke tempat pemberhentian yang baik berikutnya. Terus pertanyaannya, terus gimana dong? Saya kan lagi susah nih, saya lagi penyakit ini nih, saya kena masalah finansial seperti ini, hubungan saya dengan misalnya dengan orang sekitar saya seperti ini gitu, seolah-olah bahwa kita merasakan itu sesuatu yang buruk gitu ya. Kembali kita harus maknai bahwa itu hakikatnya adalah sesuatu yang baik di mata Allah gitu. Karena Allah juga yang mentakdirkan itu terjadi pada kita. Sekali lagi, Allah maha baik, tidak mungkin berlaku zolim pada kita. Artinya ketika takdir Allah berlaku, kehendak Allah itu berlaku, titik manapun kita berhenti, hakikatnya itu adalah tempat yang baik. Tinggal bagaimana kita merespon itu gitu. Bagaimana ketika misalnya gitu, kita menemukan sebuah masalah, kita bersengketa, mungkin berselisih dengan pasangan hidup kita, rumah tangga kita berantakan misalnya seperti itu ya. Apa sih gitu ya? Baiknya di mana kondisi itu gitu. Sekali lagi bahwa ketika kita menjadi musibah gitu, Allah memberitakan untuk bersabar, dan sabar itu adalah kebaikan. Saya sendiri pernah ngalamin ya, bahwa sebuah situasi yang memang kemudian perspektif saya saat itu adalah itu sesuatu yang buruk gitu ya, sesuatu yang buruk gitu ya. Kondisinya sangat-sangat tidak menyenangkan bagi saya, sangat berat sekali gitu ya. Tapi kemudian setelah waktu berlalu gitu ya, saya melihat itu menjadi sesuatu, oh iya ya gitu, alhamdulillah saya menemukan situasi itu gitu. Karena dengan situasi itu saya kemudian menjadi seperti ini. Itu adalah, bisa jadi itu adalah sebuah perjalanan Allah untuk kita. Allah memperjalankan hidup kita memang seperti itu gitu. Bisa jadi ketika misalnya pun ya kita dalam, bisa jadi ya, kita dalam situasi kondisi sedang menanjak kemudian pada posisi yang sangat tinggi gitu. Terus kemudian tiba-tiba Allah mentakdirkan kita jatuh, dan sejatuh-jatuhnya, yang tadinya mungkin uang banyak, relasi orang juga pada dekat, hubungan dengan mungkin keluarga juga harmonis, keluarga besar pun enak, menganggap kita sukses dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian Allah mengambil itu. Ketika mengambil itu, kita pasti saat itu merasa, ya Allah kenapa gitu, kenapa, why gitu ya. Banyak pertanyaan why dalam diri kita gitu, atau mungkin why me, kenapa saya ya Allah, kenapa saya kan sudah sholat, saya kan sudah infak, saya kan udah bantuin orang, bla bla dan seterusnya gitu. Tapi kan kemudian kita terjatuh gitu. Nah, yang
Yang harus kita sadari ketika mengalami itu adalah bahwa ini adalah takdir Allah, ini adalah bentuk Allah memperjalankan hidup kita. Ketika kita jatuh bisa jadi memang Allah sedang punya skenario tersendiri yang memang kita sendiri tidak tahu. Lalu apa yang kita lakukan? Bersabar. Allah perintahkan kita untuk bersabar. Ketika bersabar itu sudah lewati saja, alami saja. Nikmati apa yang sedang kita lakukan. Terus gimana dong bisa menikmati orang kita juga kondisinya sedang tidak enak? Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya bagaimana menikmati Allah yang memperjalankan kita gitu ya, trip kita Allah, bagaimana Allah menyusun trip kehidupan kita, perjalanan hidup kita itu, dan kemudian ketika menemukan hal-hal yang memang bukan buruk, sekali lagi ya, hal-hal yang memang kita tidak menyukai itu gitu ya. Nah, ya untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Poinnya adalah Allah akan memperjalankan satu tempat baik ke tempat baik yang lain. Yakini saja itu, karena yang berbicara juga Allah melalui Al-Quran, dan saya pun juga ini juga hanya menyampaikan mungkin perspektif ya dari guru-guru saya, dari apa yang saya alami. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.